Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasak wa afiyat. Alimna biladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qal ma'alif Sayyid bin Ismail an-Nabhani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa suwarihi fid dharaini amin. Insyaallah ini malam Rabu, hari Rabu hatam ini. Insyaallah hari Rabu atau malam Rabu saya hatamkan ini. Wa imma ayyakuna al-'asi yufassaku fi nafsihi bi syurbi khamrin aw tarki wajibin. Wa imma terkadang ayyakuna yutabadah al-'asi yaitu orang yang durhaka, yufassaku yaitu dihukumi fasik fi nafsi pada dirinya. Wa imma terkadang ayakun intubada yaitu berada ada al-'asi yaitu orang yang berdurhaka, yufassaku yaitu dihukumi fasik fi nafsi pada dirinya, bisyurbi khamrin sebab meminum khamar, minum minuman keras, au tarki wajibin atau sebab meninggalkan perkara yang wajib. Terkadang orang yang maksiat, orang yang durhaka itu menghukumi dirinya itu fasik dengan tersendirinya. Au muqarati mahdurin, au muqarafati mahdurin, atau melakukan perkara yang dilarang. Au muqarafati mahdurin, atau melakukan perkara yang dilarang. Ya khusus yang menentukan orang yang durhaka kepada perkara yang dilarang. Atau orang itu menghukumi dirinya fasik. Oh, saya ini orang ahli maksiat. Saya ini orang fasik karena minum keras. Atau saya sering tidak sholat. Atau sering saya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaki fal amru adapun perkara fi dalam ayyakun al-'asi yufassaku fi nafsi bi syurbi khamrin aw tarki wajibin aw muqarafati ma'durin yakhusu akhafu yaitu lebih ringan dan awal dari yang pertama. Walakin akan tapi perkara tersebut fi waqti mubasyarati dalam waktu bersamaan, orang yang durhaka atau orang yang adalah 'asi insudifa apabila diketahui orang yang durhaka yajib maka wajib anhu yaitu mencegah orang yang maksiat, orang yang durhaka. Bima dengan perkara yang tanau yang bisa mencegah orang dengan perkara minhu dari kelakuan maksiat. Bima dengan perkara yang tanau yang bisa mencegah orang bihi dengan perkara minhu dari kelakuan maksiat. Jadi ada orang itu fasik, dirinya sadar bahwa dia fasik. Ada nomor 2 dirinya itu tidak sadar bahwa fasik. Allah. Jadi kalau semua kita tahu bahwa itu orang fasik, alangkah indahnya kita cegah. Sehingga bagaimana caranya biar tidak melakukan maksiat. Walaupun harus dipukul. Oh, istri kita fasik. Dikasih tahu masih aja. Dipukul masih aja, ya udah kalau dikasih tahu tidak bisa, pukul aja. Sekiranya tidak membahayakan sama istri kita. Wal istighfafi dan juga mengentengaki, meremehkan. Wal istighfafi dan juga meremehkan. Fa inna nahya maka sungguhnya larangan anil mungkari dari perkara yang mungkar wajibun ini wajib. Fa inna nahya maka sungguhnya larangan anil mungkari dari perkara yang mungkar wajibun yaitu wajib. Selama kita bisa mencegah perkara yang mungkar, perkara yang dilarang oleh Allah, ya udah kita cegah.
baik dari lisan kita, dari lisan kita, atau dari organ tubuh kita, seperti kita obrak-abrik, seperti kita pukul, perkara mungkar. Atau seumpama tidak bisa, kita ingkar dengan hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mencegah perkara yang mungkar itu hukumnya wajib. Adapun mencegah itu ada 3 poin. Pertama, kalau kita mampu, kita rubah dengan tangan kita. Dan rubah dengan tangan kita. Kalau umpama kita tidak mampu, ya rubah dengan lisan kita. Kasih tahu. Kalau umpama keduanya sudah tidak bisa, karena kan bahaya umpama kita takut bahaya sama kita, takut kita dimusuhi, takut kita digebokin, ya udah, tingkat yang terakhir yaitu kita ingkar hati kita. Tidak pernah setuju dengan kelakuan maksiat tersebut. Nah, cuman ini tingkatan juga berhubungan dengan tingkatan iman. Tingkatan iman paling bawah yaitu mengingkari atau ingkar atau tidak setuju dengan kelakuan maksiat. Wadalik adhaful iman itu namanya. Hal itu merupakan paling lemahnya iman. Wa idza faragha apabila selesai orang minhu dari kelakuan. Wa idza faragha apabila selesai orang yang maksiat minhu dari apa yang dikerjakan. Umpama ada orang maksiat, selesai maksiatnya kita kasih nasihat. Atau kita pukul, atau kita yang paling bawah seperti itu. Paling ringannya, paling bawahnya hukum kita ingkar dengan kelakuan maksiatnya mereka. Oh, ada orang kita tahu bahwa itu pulang dari maksiat. Kalau kita mampu, kita kasih tahu. Terus wa ulima anna darik min adati wa muslim alaihi. Ulima dan bisa diketahui anna darik sesungguhnya hal itu min adati. Wa ulima dan bisa diketahui anna darik sesungguhnya hal itu apa? Seperti mereka melakukan maksiat. Min adati dari kebiasaannya. Bukan harus kita itu depan mata kita. Kalau seumpama ada katakan orang seorang pencuri terkenal di mana-mana, ya udah memang kebiasaannya dia mencuri. Nah itu, oh itu pulang dari mencuri, itu kan gitu. Umpama seorang pelacur, memang kelakuannya pelacur, nggak harus kita melihat pekerjaannya depan mata kita, tidak. Kalau memang itu, ini. Walima anadalik min adati. Walima dan bisa diketahui anadalik sesungguhnya hal itu min adati dari kebiasaannya. Kan orang itu bisa diketahui dari kebiasaannya sehingga tidak diragukan lagi. Bahwa adapun orang yang maksiat musirun yaitu menetapkan alai atas melakukan maksiat. Dan ada orang melakukan maksiat itu menetapkan dengan posisi kemaksiatannya. Ada orang melakukan maksiat tidak menetapkan dalam kelakuannya. Ada maksiat yang tidak berhenti-henti, ada yang maksiat berhenti sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tahaqqaqa anna nushu yamna'u ain audi ilaihi wajib an-nusu. Wa illam yatahaqqaq walakinahu yarjuhu fal afdalu nusu wa zajru bil bitalatufi. Au bitaglidi in kana wal anfa wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Rabi Ahmad Al-Hashimi Bik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa man dana bi madadihi wa nuwarihi wa sari fid darain amin. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi, "Ugdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takul khamisa fatahalaka." Ugdu jadilah kalian, sabdanya Rasulullah. Jadi Rasulullah menginginkan bagaimana aliman sebagai orang yang alim. Karena agama Allah, Rasulullah menginginkan kita sebagai jadi orang alim, pintar ngaji, pintar baca kitab. Itu Rasulullah menginginkan. Makanya ugdu aliman, jadilah kamu sebagai orang yang alim. Berarti sebaliknya, wala takun jahilan, jangan jadi kalian itu jadi orang bodoh, itu maksudnya. Tahu bagaimana berhubungan dengan Allah, tahu bagaimana caranya sampai duduk dengan makhluknya Allah, berbicara dengan Allah.
Begitu juga sama manusia. Makanya ada perkataan ulama, kun aliman wala takun jahilan. Jadilah kamu sebagai orang yang alim, wala takun jahilan. Jangan jadi kamu orang yang tidak alim alias orang bodoh. Ini cocok dengan sabdanya Rasulullah, ugdu aliman. Jadilah kamu sebagai orang alim, jadilah orang alim. Makanya tidak bisa ilmu diperoleh kecuali ada gurunya. Kalau tuh ada gurunya harus diikuti. Kata gurunya belajar. Kata gurunya jangan berleha-leha, jangan berleha-leha kalian. Kata gurunya kalian serius. Nggak bisa ilmu itu diperoleh tanpa dengan bersungguh-sungguh, tak bisa. Ilmu itu bisa diperoleh dengan keseriusan dan bersungguh-sungguh. Di saat orang itu tidur kalian bangun. Itu ugdu aliman, jadilah kalian itu orang yang alim, orang yang pintar masalah agama, yang pintar masalah akhirat. Kalau kalian tak bisa jadi orang yang alim, au muta'aliman, jadilah yang nomor 2, kalian tuh orang yang ngaji kitab, ngaji Quran. Kalau orang alim tuh bisa ngajar, sampai tak bisa jadi orang alim umpama. Ya udah jadi yang predikat nomor 2. Ranking yang nomor 2 apa? Au muta'aliman, atau jadi yang sebagai orang yang ngaji agama, belajar agama, ngaji kitab, ngaji Quran dan sebagainya masalah agama. Ini ranking nomor 2. Jadi ranking pertama jadi orang alim. Kalau jadi orang alim itu bisa ngajar, bisa manfaat kepada dirinya, sama keluarganya, sama tetangganya, sama keluarganya, sama teman-temannya, itu orang alim. Nomor 2, kalau kalian tak bisa jadi orang alim, au muta'aliman, jadilah kalian itu orang yang belajar ilmu agama. Karena tak bisa kalian seumpama jadi orang yang ibadah kepada Allah, betul-betul ibadah kepada Allah tanpa kalian tidak belajar. Artinya harus belajar. Itu nomor 2, ranking nomor 2. Kalian tidak bisa menjadi orang yang mengaji konsisten. Ngaji kitab, ngaji Quran, ngaji kitab, belajar agama. Jadi nomor 3 sampean. Apa? Au mustami'an, jadilah kamu tuh orang yang jadi pendengar kebaikan. Mendengarkan ilmu-ilmu Allah, baik lewat YouTube atau lewat Facebook atau sampai mendengarkan langsung. Itu. Mau mana kitab tidak bisa sampai. Udah, au mustami'an, jadilah ranking nomor 3, yaitu orang yang mendengarkan kebaikan. Mau ngaji kitab tidak bisa, mau ngaji Al-Quran tidak bisa umpama. Yaudah, jadi pendengar aja. Di saat orang ngaji kitab sampai dengarkan. Di saat orang membaca Al-Quran sampai mendengarkan, dapat pahala juga sampai. Cuman rankingnya nomor 3. Tidak bisa juga sampean. Jadi orang alim tidak bisa. Jadi orang yang mengaji terus tidak bisa. Yang belajar agama terus tak bisa. Jadi pendengar setia tidak bisa. Jadi nomor 4 sampean. Ranking nomor 4. Batasnya ranking 4 di sini. Apa? Au muhibban, jadilah kamu orang yang cinta kepada orang alim. Oh, sampai tidak bisa jadi orang cinta saja seorang alim. Sampai tidak bisa mengaji, belajar ilmu agama kontinu, siap. Berarti sampai itu jadilah orang yang cinta kepada orang yang ngaji agama. Dukung mereka. Dan juga au muhibban, yaitu cinta. Sampai jadi orang yang cinta mendengarkan kebaikan, mendengarkan perkataan-perkataan, mendengarkan sholawat, mendengarkan yaitu orang ngaji kitab, cinta, au muhibban, atau cinta kepada mereka salah satu 3 ini. Au muhibban, atau cinta sampai kepada salah satu yang 3 orang, apa? Cinta kepada orang yang alim, atau cinta kepada orang yang belajar agama, atau cinta kepada orang yang selalu mendengarkan kebaikan. Sampai tak bisa jadi orang alim, tak bisa mengajar, tak bisa ngarang kitab sampai, tak bisa menebarkan kebaikan ke umatnya Rasulullah, tak bisa sampai seumpama, tak bisa mengaji, tak bisa sampai itu saking sibuknya atau saking malasnya, tak bisa mendengarkan setia kepada ilmu-ilmu Allah agama. Jadilah sampai cinta kepada salah satu mereka, cinta kepada orang alim, atau kalian cinta kepada orang yang ngaji-ngaji nuntut agamanya Allah, atau kalian tuh cinta kepada orang yang selalu mendengarkan kebaikan. Walaupun kalian bukan orang alim, walaupun kalian bukan orang yang mengaji Quran terus, bukan
yang mengaji kitab, walaupun kalian tuh bukan orang yang menimba ilmu-ilmu Allah, ataupun kalian tuh bukan orang yang selalu mendengarkan kebaikan, atau apabila ada cinta salah satu ini, beruntunglah kalian karena rankingnya nomor 4. Nah, terus wala takunil khamis, jangan jadilah kalian yaitu orang yang ke nomor 5. Apa nomor 5 tersebut? Bukan orang alim. Bukan nomor 2, bukan yang orang yang suka ngaji kitab, bukan orang yang suka mengaji Al-Quran, bukan yang suka orang yang mendengarkan kebaikan, bukan sampai itu bukan pecinta di antara itu, berarti itu orang nomor 5. Tidak, bukan orang alim, bukan orang yang suka ngaji agama, bukan kalian itu bukan seumpama orang yang suka mendengarkan kebaikan, bukan orang pecinta. Berarti kan nomor 5. Kalau sampean bukan di antara 4 perkara ini, 4 orang ini, patah lagi, maka celaka sampean. Celaka di dunia, di akhirat sampai celaka. Menderita di dunia, buta di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Bisa kalian sakratul maut, bisa sekalian kembali akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus memilih ranking yang nomor berapa yang harus kita tempuh. Kalau kalian tidak alim, kalian harus jadi yang nomor 2. Kalau sampai bukan yang nomor 2, jadi nomor 3. Kalau bukan nomor 3, jadi nomor 4. Jadi pecinta. Sampai jarang ngaji. Sampai jarang ngaji. Tapi cinta sampai, ya udah sampai beruntung. Tapi kalau sampai bukan orang alim, bukan orang yang mengaji ilmu agama, bukan orang yang jadi pendengar masalah kebaikan, ataupun bukan kalian itu bukan pecinta orang alim, bukan pecinta kebaikan, bukan pecinta orang yang mendengar kebaikan, maka kalian patah lagi, maka celaka sampean. Makanya semoga kita diistiqomahkan di jalan Allah sehingga kita husnul khatimah. Semoga ilmu kita barakah manfaat sampai hari kiamat kepada anak-anak keturunan kita. Dan semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah, semakin hari semakin tua per detik, sehingga kita matinya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Alhamdulillah.